Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali ya di Philip Morning Market Call untuk edisi hari Kamis tanggal 23 ini. Hari ini Bapak Ibu ditemani oleh saya Edward ya. Kita akan membahas untuk indikasi IHSG dan juga nanti ada Stocks to Watch dan juga dilanjutkan oleh technical recommendation ya. Jadi ada trade idea dari sisi teknikal, kemudian kita masuk untuk sesi tanya jawab seperti biasanya. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ya nanti bisa disampaikan melalui question box yang telah kami sediakan. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, kelihatannya audio dan juga gambar tidak ada masalah ya. Jadi kita mulai saja untuk indikasi IHSG ya. Hari ini kami memperkirakan IHSG kemungkinan besar akan bergerak kembali sideways ya hari ini dengan level support dan resisten di level 4.869 sampai dengan 4.913. Kalau kita lihat dari perdagangan di Asia sendiri pagi ini kelihatannya pasar Asia dibuka beragam ya. Ini juga kelihatannya ada sentimen yang kurang baik dari Wall Street sendiri. Kemarin Wall Street ditutup cukup melemah lumayan ya. Dan kelihatannya kembali lagi UK ya, Brexit referendum ini masih menjadi topik utama yang dilihat oleh para investor ya. Dan untuk UK sendiri votingnya nanti akan kemungkinan akan berlangsung pada malam hari ya. Di waktu Indonesia akan berlangsung pada malam hari, dan kalau kita lihat dari jam UK sendiri, votingnya itu akan berakhir pada jam 10 malam di waktu UK. Ya, jadi mungkin hasilnya akan keluar pada Jumat pagi begitu ya. Nah, jadi ya besok kelihatannya besok akan ada kalau nanti Brexit votingnya keluar ya, mungkin akan ada tekanan jual yang bisa dibilang lumayan masif untuk besok ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan untuk saat ini. Lalu kalau kita lihat untuk oil, kemarin oil kembali ditutup melemah ya, melemah sekitar 1,4% dan ditutup di level 49,13. Setelah ada data, ini kembali lagi data mengenai inventory ya. Data dari Energy Information Administration ya, mereka mengatakan bahwa pada satu minggu terakhir ya, penurunan inventory untuk crude oil ini sebesar 917.000 barrel ya, dan ini di bawah ekspektasi pasar yaitu sebesar 1,7 juta million barrel. Jadi gapnya cukup jauh di sana sehingga ini juga direspon negatif oleh pasar. Lalu kita masuk untuk stocks to watch ya. Yang pertama di sini ada Pepro ya. Kembali lagi dari Pepro, belakangan banyak aksi koperasi di sini. Pepro menyiapkan dana sekitar 290 miliar ya untuk mengakuisisi lahan seluas 5.300 meter persegi di Surabaya ya. Kalau kita ambil per square meternya, bisa dibilang harganya ini lumayan mahal, yaitu sekitar 30 jutaan per meternya kalau tidak salah ya. Jadi memang akuisisinya saya rasa cukup premium, namun Pepro sendiri mengatakan mereka akan membangun dua tower apartemen di atas lahan tersebut, dan harga jual unitnya ya per unit rata-rata juga Pepro mengatakan akan berada di kisaran 1 miliar ke atas ya. Jadi memang apartemennya itu mungkin untuk yang high class. Jadi kalau kita ambil harga beli per square meternya yang cukup tinggi dan bandingkan dengan harga jual apartemen yang cukup premium, saya rasa masih make sense ya. Dan yang kedua, Gudang Garam, sebenarnya ini bukan berita yang baru, namun Gudang Garam sendiri mereka baru mengumumkan tanggal ya pembagian dividen ya. Jadi kita review dulu ya untuk Gudang Garam ya. Pada minggu lalu kalau salah Gudang Garam mendeklar ya bahwa mereka akan membagikan dividen yaitu senilai 5 triliun rupiah, dan untuk per share-nya itu di sekitar 2.600 ya.
Payout ratio sekitar 83% karena pada tahun lalu Gudang Garam membukukan net profit ya sebesar 6 triliun rupiah. Jadi 6 triliun rupiah, 5 triliun digunakan untuk dividen. Dan kalau kita lihat angka dividennya per share-nya saja, ini saya rasa hampir 3 kali lipat dari tahun lalu. Ya, jadi kenaikan dividennya cukup luar biasa di sini. Lalu cum dan ex dividend inilah yang berita yang baru ya. Cum dan ex dividend date ya ini dijadwalkan pada tanggal 28 dan 29 bulan Juni tahun 2016 ini. Lalu yang ketiga ada PTPP. Di sini mengenai kontrak baru ya, di sini mereka mengatakan bahwa pada semester pertama atau sampai dengan akhir bulan ini ya, kontrak baru kemungkinan besar akan mencapai sekitar 12 triliun rupiah ya. Dan angka itu sudah hampir memenuhi sekitar hampir 39% ya dari total target full year mereka itu sekitar 31 triliun rupiah. Lalu yang terakhir ada FIFA, visi media Asia ya. Unfortunately FIFA pada tahun 2015 harus membukukan net loss ini sebesar 512 miliar rupiah dibandingkan dengan pada tahun 2014 ya itu masih membukukan net profit itu sebesar 144 miliar rupiah ya. Kalau kita lihat dari revenue sendiri, revenue hanya turun tipis yaitu hanya turun sekitar 7% secara year on year menjadi 2,11 triliun rupiah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk untuk sesi tanya jawab ya, mungkin rekan saya Pak Afdal akan membahas sedikit untuk technical analisisnya untuk trade ideas-nya ya. Silakan Pak Afdal.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi rekomendasi based on technical view. Oke, hari ini kita ada dua saham lagi. Yang pertama kita bahas dulu untuk saham yang Astra International. Setelah ditutup 3%, lebih dari 3% kemarin, saham Astra kali ini sepertinya break resistance sebelumnya dan sepertinya akan melanjutkan penguatan pada hari ini hingga menutup gap yang terjadi pada akhir bulan April kemarin. Eh, Saran kami Bapak dan Ibu bisa beli saham Astra ini di harga 6.925 sampai 6.950 dengan price maaf Bu, ini salah, target price-nya di sekitar 7.200 dan stop loss-nya di sekitar 6.750. Yang kedua, itu kita masuk ke saham Cepin. Sama halnya dengan Astra, Cepin ini sepertinya sudah break resistennya yang cukup kuat dengan pola yang bullish trend uh, yang sangat masif. Saran kami Bapak dan Ibu bisa masuk di level 3860 sampai 3870 dengan level target price atau di resistannya di level 4020 dan stop loss di level 3800. Baik, Bapak Ibu, bagi yang memiliki pertanyaan, silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang telah tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id atau Twitter kami @pmmcresearch. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kembali webinar kali ini, Bapak dan Ibu bisa menyaksikannya di YouTube channel kami di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu ya, kembali lagi dengan Edward di sini. Ada beberapa pertanyaan ya, dan saya rasa mayoritas ya, banyak yang menanyakan untuk LSIP di sini. Dari Ibu Riniwarti dulu, mohon review pergerakan LSIP, ICBP, dan Jasa Marga ya. Lalu ada dari Pak Eri Victor, selamat pagi juga Pak Eri. Tolong pergerakan saham LSIP, ya, apakah sudah boleh masuk, ya, sudah boleh entry. Dan yang ketiga dari Pak Stevi, selamat pagi juga Pak Stevi. Bagaimana dengan LSIP yang sudah memiliki, apakah sebaiknya melakukan stop loss? Baik, untuk LSIP, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat dari sini ya, saya rasa untuk LSIP sendiri kemarin sudah beberapa hari lalu ya, sempat ada juga yang menanyakan untuk LSIP, dan waktu itu juga saya menggambarkan di sini bahwa trennya masih mengalami penurunan ya, yang masih di kelihatannya dead cross, dan juga stokastik juga kelihatannya masih belum ada tanda-tanda untuk mengarah ke atas ya. Dan kalau kita lihat dari chartnya sendiri, untuk supportnya ini saya rasa ada di level 1400 ya. Jadi mungkin untuk Pak Stevi, kalau yang sudah memiliki ya, mungkin sebaiknya kita hold dulu Pak untuk saat ini ya. Kalau nantinya harga ini sudah menembus level 1400 ya, dengan kalau dengan volume yang cukup besar, mungkin
sebaiknya kita cut loss Pak ya. Dan namun kalau kita lihat hari ini, kalau hari ini harga ini masih sideways atau malah menguat, mungkin sebaiknya kita hold dulu ya. Jadi patokannya adalah 1400, kalau nanti sudah break ke bawah mungkin kita bisa melakukan cut loss Pak Stevi ya. Dan mungkin untuk Pak Eri Victor ya, kembali lagi untuk Pak Eri Victor, sama halnya seperti Pak Stevi ya. Kalau untuk entry saya rasa kita harus menunggu dulu, kita harus melihat dulu apakah level 1400 ini bisa menjadi level support yang kuat. Ya, jadi so far untuk LSIP mungkin yang belum punya mungkin kita wait and see dulu ya. Karena dari sisi harga CPO-nya juga ya, belakangan ini harga CPO saya rasa cukup tertekan. Ya, bulan lalu harga CPO itu masih berada di level sekitar 2.500 sampai dengan 2.600 ringgit per tonnya ya. Namun satu minggu belakangan ini kelihatannya harga CPO ini sudah turun ke level 2.400 ringgit per tonnya untuk harga jualnya. Dan saya rasa banyak faktor yang menjadi sentimen negatif untuk CPO. Yang pertama dari ringgit sendiri, kelihatannya ringgit belakangan ini menguat ya. Dan sebenarnya bukan hanya ringgit yang menguat, sebenarnya memang US dollarnya yang melemah karena the Fed tidak jadi menaikkan suku bunga tersebut. Jadi sehingga otomatis ringgit jadi menguat ya, dan otomatis harga CPO akan menjadi lebih murah gitu ya harga jualnya. Lalu yang kedua ya, data ekspor untuk CPO baik dari Malaysia dan juga Indonesia kelihatannya juga masih belum membaik ya, belum ada tanda-tanda penguatan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Jadi itu juga yang menjadi sentimen negatif untuk pasar CPO sendiri ya. Jadi so far untuk LSIP ya, saya rasa ya untuk di hold dulu untuk saat ini. Lalu menyambung pertanyaan dari Ibu Riniwati yang untuk ICBP. Untuk ICBP, saya rasa kalau dari sisi teknikal ya, bisa dibilang pergerakannya ini bullish ya. Namun kembali lagi dari personal view ya, saya rasa berhubung harga sudah tinggi, mungkin alangkah baiknya kita menunggu di bawah Bu ya, kita buy on weakness saja ya. Dan mungkin kalau entry point ya, saya lebih nyaman kalau kita entry di level MA20-nya ya, di garis merah berwarna merah ini ya. Berarti kalau kita ambil MA20 saat ini kurang lebih ada di level 16.700 ya, dan kelihatannya di level tersebut juga sekitar level tersebut ya, 16.700 sampai dengan 16.500. Di situ juga ada level support yang menurut saya cenderung bisa dibilang cukup kuat ya untuk jangka pendek ini. Ya, jadi so far untuk untuk ICBP kita buy on weakness saja dulu Bu.
Baik, lalu di sini juga ada pertanyaan mengenai emiten CPO ya dari Pak Pawira Leo. Untuk analisa BWPT ya, kalau kita lihat BWPT juga saya rasa pergerakannya hampir sama dengan LSP ya. Trennya juga kelihatannya masih cenderung melemah di sini. Untuk BWPT kalau kita lihat supportnya, kelihatannya support yang terakhir ini sudah ditembus ya di sekitar level 220. Ya sudah sempat ditembus dan terakhir swing low-nya itu berada di level sekitar 215 ya. Jadi untuk support selanjutnya saya rasa ada di level 200. Ya di sini level 200 saya rasa secara historical juga uh, bisa digunakan untuk level support ya. Dan um, ya kembali lagi untuk BPPT saya rasa memang dari sisi teknikal ya di sini MACD mengalami golden cross ya, dan juga stokastik kelihatannya sudah mengarah ke atas ya, sudah keluar dari zona oversold-nya. Saya rasa ada cenderung untuk penguatan dalam jangka pendek ini. Namun kembali lagi untuk BPT saya kurang menurut saya ya kurang menarik ya, karena dari tren jangka menengahnya sendiri ini masih mengalami pelemahan ya. Saya rasa mungkin kita harus berhati-hati di situ ya. Mungkin bisa jadi saja ini merupakan trap ya, naik mungkin ada sedikit rebound kemudian turun lagi ya. Jadi so far untuk BPT saya rasa kita sebaiknya stay away dulu, kita jangan terlalu fokus di BPT karena masih banyak saham-saham lainnya atau emiten-emiten lainnya yang masih memiliki potensi yang lebih bagus dari BPT. Begitu Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Ricardo Hernovo mengenai sampai PRO, Adaro, Duit, dan Asri, saran take profitnya di level berapa dan kedepannya lebih baiknya bagaimana, apakah masih bisa di hold. Untuk sampai PRO ini sendiri, kami menyarankan bagi yang sudah mempunyai dari level harga sekitar Rp400, bahkan ada yang masih, ya bahkan ada yang, kalaupun ada yang membeli dari level Rp300, ini kami bisa menyarankan untuk melepas PEPRO di kisaran harga 470 sampai dengan di 480 untuk melepas saham PEPRO. Untuk jangka menengah, menurut pendapat saya pribadi ini kemungkinan PEPRO bisa menuju ke arah Rp500. Namun kami tidak mengetahui pasti apakah akan pas di harga Rp500 atau akan di bawah Rp500. Namun untuk level yang cukup aman, kami menyarankan untuk take profit sampai PRO di level harga 470 sampai dengan 480. Untuk tren dari PRO ini sendiri masih cukup bullish, masih sangat bullish untuk saat ini. Selanjutnya mengenai Adaro, untuk mengenai Adaro ini sendiri kami menyarankan masih bisa dicoba untuk di hold terlebih dahulu dengan level take profit ini di sekitar harga 930 untuk level take profitnya. Selanjutnya untuk saham Asri, ini juga saham Asri periode masih cukup bullish untuk saat ini. Untuk level selanjutnya ini akan menguji level harga 550 sampai dengan di Rp600 untuk pergerakan dari saham Asri ini sendiri. Untuk saran kami untuk take profit dari saham Asri bisa dicoba di level harga 550 sampai di level Rp600. Untuk pergerakan dari saham Asri ini juga masih cukup bullish untuk saat ini.
Untuk saham Doet ini sendiri nampaknya masih tertahan di area 240. Ini pergerakan harganya ini kemungkinan bisa menuju ke level 275 di level resisten sebelumnya. Dan apabila untuk level aman di saham Doet ini sendiri, kami menyarankan untuk take profit di level harga 250 sampai dengan di 265. Untuk saham Pegas ini sendiri kami tetap menyarankan, ini ada pertanyaan dari Bapak Bambang Heru, untuk jangka pendek dan menengahnya masih cenderung sideways. Untuk saat ini kami menyarankan untuk tetap buy on weakness di saham Pegas di kisaran harga 2.300 sampai di level 2.400, dan level take profitnya di kisaran harga 2.560 sampai di level 2.600. Untuk saat ini kami tetap menyarankan buy on weakness di saham Pegas. Untuk pertanyaan selanjutnya ini SMBR dari Bapak Aldi. Untuk SMBR sendiri tampaknya membentuk pola triple top. Ini bisa kita lihat di sini di level 635, level resisten dari saham ADI ini sendiri. Ada kemungkinan saham SMBR bisa mengalami koreksi ini sendiri apabila tidak mampu menembus level di 630-nya. Saran kami untuk saham SMBR ini sendiri bisa dicoba untuk take profit sebagian sambil menunggu apakah saham SMBR ini berhasil menembus di level harga 635 atau tidak. Selanjutnya dari Bapak Ferry, mengenai saham MPPA, apakah sudah bisa masuk? Tampaknya saham MPPA sudah berhasil menembus resisten pertamanya yakni level harga Rp1.400. Untuk level resisten selanjutnya dari saham MPPA adalah berada di level 1.600 dan level selanjutnya di 1.800. Saran kami untuk saat ini untuk MPPA bisa dicoba untuk trading buy untuk saham MPPA ini sendiri dengan transaksi yang moderat dan tidak agresif untuk masuk di saham MPPA ini sendiri. Untuk target pertamanya sendiri kami menyarankan take profit di level harga Rp1.600. Terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Stevi mengenai saham Pegas, kalau sudah memiliki Pegas, apakah bisa melakukan average down tetap di harga 2.300? Tergantung dari average Pak Stevi ini sendiri. Kalau misalnya average-nya masih terlalu tinggi, kami menyarankan bisa dicoba di level 2.300 rupiah untuk saat ini. Level harga average untuk saham Pegas ini sendiri kami menyarankan di level 2.400 sampai di 2.300. Jadi bisa di average di rentang harga dari 2.300 sampai dengan di 2.400 rupiah. Begitu Pak.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan dibantu oleh saya Milka di sini dan saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Stevi yang menanyakan bagaimana dengan perkembangan perbankan khususnya BTN dan BMRI. Tolong berikan ulasannya baik Pak. Untuk saham BTN di sini dari sisi teknikal di sini kita lihat kemarin berhasil menguat cukup signifikan dan saat ini kami masih mempertahankan hold untuk saham BTN sendiri dan jika Bapak sudah memiliki di harga yang cukup atau relatif rendah di sekitar level 1.600 mungkin sudah bisa dilakukan take profit di sekitar level 1.720 karena di sini ada resisten yang cukup kuat di sekitar level 1.720, jadi mungkin bisa dijual parsial dulu Pak di sekitar level tersebut dan sisanya masih bisa di hold sampai dengan di atas level 1.800. Jadi resisten berikutnya ini ada di level 1.865. Jadi untuk saat ini jika Bapak berencana untuk trading jangka pendek ini bisa dilepas di sekitar level 1.720, sementara untuk jangka menengah dan jangka panjang target price-nya ada di level sekitar 1.860 sampai 1.865. Demikian Pak. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Stevi Adrianto yang menanyakan untuk saham Bank Mandiri atau BMRI, di mana di sini kalau kita lihat Bank Mandiri saat ini ada support yang cukup kuat di level 8.900 dan untuk level resisten terdekat ada di level 9.250. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham BMRI masih bisa di hold Pak sampai ke level target price jangka pendek atau level target price terdekat ada di sekitar level 9.200 sampai dengan 9.250. Dan untuk target price jangka menengah sampai dengan jangka panjang ada di sekitar level 9.500 Pak. Jadi kalau kita gambarkan mungkin ada di sekitar level 9.500 di sini. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyadi yang menanyakan untuk saham BBRI support dan resisten di level berapa dan bagaimana untuk trading jangka menengah dan jangka pendek. Baik, untuk Bapak Ahmad Riyadi di sini kita perhatikan Pak untuk saham BBRI level support tampaknya sudah jauh di bawah, jadi level support ada di sekitar level 10.000 Pak. 10.000 dan untuk level resisten ada di sekitar level 10.650. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham BRI masih bisa di hold sampai dengan ke level 10.600 sampai dengan 10.650 untuk jangka pendek Pak. Dan sisanya ini jika untuk jangka menengah dan jangka panjang masih bisa di hold sampai dengan ke level 10.900 untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jadi mungkin Bapak bisa lakukan jual parsial di sekitar level 10.600 dan sisanya bisa dijual di sekitar level 10.900. Dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Suryani yang juga menanyakan untuk saham perbankan yaitu BNI untuk jangka pendek dan jangka menengah bagaimana jika Ibu sudah memiliki saham BNI, Ibu kami masih rekomendasikan untuk di hold karena untuk saham BNI ini tampaknya penguatannya masih cukup masif dan masih bisa melanjutkan penguatan sampai mendekati level 5.000. Jadi mungkin bisa melakukan
melakukan sell off strike di kisaran 5.000. Jadi 1-2 fraksi di atas atau di bawah level 5.000 ini bisa melakukan antri jual jika Ibu sudah memiliki di harga yang cukup rendah. Dan jika Ibu sudah untuk maksud kami untuk rencana jangka menengah, Bu. Sementara kalau untuk jangka pendek mungkin kita bisa mulai melakukan jual sedikit demi sedikit di level saat ini, mendekati di level sekitar 4.900 karena untuk pembukaan hari ini sendiri tampaknya sudah ada tekanan jual setelah kemarin menguat selama 3 hari berturut-turut, Bu. Jadi memang wajar jika pagi ini terjadi aksi profit taking untuk saham BNI. Dan jadi kami bisa sarankan untuk jual sebagian, sementara sisanya mungkin masih bisa di hold sampai dengan level 5.000. Dan pertanyaan dari Bapak Stevi kembali menyambung pertanyaan untuk perbankan karena sudah mempunyai BMRI di level 10.075 dan BTN di level 1.850. Jadi di level berapa jika ingin melakukan average down? Baik Pak, untuk saham Bank Mandiri sendiri di sini kalau kita lihat kan ada support di sekitar level 8.900 Pak. Jadi jika Bapak tertarik untuk melakukan averaging down, mungkin bisa mengantri atau di input di Smart Safe ini di sekitar level 8.900 sampai dengan 8.950. Jadi mungkin bisa dibagi dua Pak untuk pembeliannya sendiri, dan jika memang harga mengajak turun lagi, ini ada support di bawah ini yang lebih kuat lagi yaitu di sekitar level 8.700. Jadi saran kami mungkin bisa masuk sekitar 50% di sekitar level 8.900 sampai dengan 8.950, sementara 50% yang lagi bisa masuk di sekitar level 8.700 jika memang Bank Mandiri ini harganya mengajak turun. Dan kalau untuk BBTN, Pak, di sini kami masih merekomendasikan untuk buy on weakness untuk BTN karena kemarin harganya sudah naik cukup tinggi. Jadi kalau kami bisa sarankan di sini mungkin Bapak bisa lakukan mulai pembelian kembali atau averaging down ini di sekitar level 1.630. Jadi di sekitar level EMA 100. Jadi garis yang berwarna hijau di sini ada level EMA 100 dan itu setara dengan sekitar level 1.630. Jadi mungkin bisa dimasukkan di Smart Safe Bapak ini di sekitar level 1.630 dan masuk sekitar 50% dan sisanya bisa di sekitar level 1.600 Pak.
Dan pertanyaan selanjutnya, ini melanjutkan pertanyaan dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham LPKR, apakah masih bisa buy dan bagusnya di level berapa? Baik Bu, kalau kita lihat saham LPKR ini sudah mengalami kenaikan ini selama 4 hari berturut-turut kemarin, dan untuk melakukan buy saat ini tampaknya sudah lebih besar risikonya, jadi rewardnya sudah besar karena saat ini sendiri sudah mendekati level resisten yaitu di sekitar level 1060. Jadi kami lebih merekomendasikan jika Ibu baru ingin membeli atau ingin melakukan averaging up, kami tidak menyarankan dan sebaiknya lebih menunggu buy on weakness di sekitar level 1000 sampai dengan 1010 Bu untuk melakukan pembelian di saham LPKR. Sedangkan untuk level take profit saat ini ada di level EMA 200 yaitu di sekitar level 1060. Jadi di garis yang berwarna abu-abu di sini yaitu di sekitar level 1060 untuk level take profit jangka pendek. Demikian Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat sesi trading sudah dimulai beberapa menit yang lalu, kami mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga atas pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian, dan kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk kembali mengikuti sesi Philip Morning Market Call edisi esok hari Jumat di waktu yang sama. Terima kasih dan sukses untuk trading Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi.